Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamui bersama saya Pendeta MCH Malamu Kustia. Saya berada di area lokasi wisata Resort Saukang. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan bagi saudara-saudara yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 hingga ayat ke-27. Untuk itu sebelum itu kita membaca dan mendengar dan merenungkan firman, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Firman yang telah nyata dan ada dalam hidup dan kehidupan kami semua menjadi bagian sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Kami ada di area lokasi wisata Resort Sauka. Kami datang dan berkumpul untuk mendengar firman Allah. Hamba yang beritakan firman, Tuhan kuatkan hamba-Mu. Berkati kami semua yang hadir, tidak sekedar kita mendengar, tapi kita melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Yang demikian bunyinya, pendengar atau pelaku firman. Ayat 26 dan ayat yang ke-27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak menggenggam lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia saudara-saudara, Bapak Ibu yang tidak saja mendengar tapi melakukan firman-Nya. Firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Pendengar atau pelaku firman yang setia dengan tema khotbah ibadah yang benar. Saudara-saudara selaku pendengar firman Tuhan yang setia di mana saja berada melalui Klavos Malamui Kabupaten Sorong yang Allah kasihi. Ada tipe orang-orang Kristen yang benar-benar hidup untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Ada juga tipe orang Kristen yang mendengar tapi tidak juga melakukannya. Tetapi juga ada orang Kristen yang suka menerima firman Allah, tidak banyak untuk mendengar. Ketika Yakobus menulis surat ini bagi orang-orang Kristen yang ada di rantauan orang, ia mengajak mereka supaya mereka tetap ada dalam kebahagiaan, tapi juga mempertahankan hidupnya sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada juga tipe orang-orang Kristen yang juga suka beribadah, yang sungguh-sungguh sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Memang sebagai persekutuan orang-orang yang tetap mereka mengundang Tuhan hadir dalam hidup dan kehidupannya. Yakobus mengingatkan orang-orang Kristen yang dirantau, bahkan mereka yang non-Kristen tapi juga Yahudi, mereka yang betul-betul hidup untuk harus berdampingan satu sama lain. Tidak sekedar begitu saja, bagaimana dengan mereka harus melakukan ibadah yang harus benar di hadapan Allah. Sebab ibadah yang benar di hadapan Allah adalah mereka mengundang Kristus turut hadir bersama-sama dengannya. Tetapi juga mereka yang betul-betul menerima Tuhan dalam hidup dan kehidupannya, supaya tidak sia-sia dalam kebahagiaan hidup mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari sisi konteks pembacaan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27, ada beberapa hal yang kita jumpai dalam pembacaan sebagaimana yang telah disampaikan Yakobus kepada orang-orang Kristen yang ada di rantau. Yang pertama, ia mengajak kepada mereka supaya tetap mereka mempertahankan hubungan mereka dengan Allah, sebagaimana Tuhan ada dalam hidup dan persekutuan mereka untuk beribadah di hadapannya. Tetapi juga yang kedua, ia mengingatkan kepada mereka supaya tetap mereka mempertahankan hidup supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketiga, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah adalah ibadah yang betul-betul mereka mengunjungi orang-orang yang para yatim piatu, janda, dan mereka tanpa berkekurangan.
Paulus mengingatkan dalam suratnya Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ia menyampaikan kepada mereka bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu berarti mereka harus mempertahankan wibawa mereka di hadapan Allah sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya. Belajar dari konteks firman Tuhan di hari ini menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita pelajari sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, sebagai mereka yang mendengar firman Allah, sebagai mereka yang mengambil bagian sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Belajar dari firman Allah di hari ini, banyak orang Kristen mendengar tetapi sulit untuk melakukan, ketimbang mereka yang menerima firman Allah dan mereka banyak melakukannya. Ketika mereka ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, menjadi persekutuan orang-orang yang hidup berada baik di dalam Kristus Yesus, tapi juga menjadi persekutuan orang-orang yang betul hidup untuk menerima firman Allah. Yang kedua, menjadi persekutuan untuk membangun relasi dengan Allah dan sesama. Itu berarti bukan lagi mereka di luar ibadah, tapi mereka ada dalam ibadah, di mana ibadah yang benar, tapi juga ibadah yang harus berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu mereka betul-betul hidup untuk bagaimana tetap menyatakan diri mereka dengan Allah sebagai satu persekutuan kasih untuk memuliakan Allah. Mereka yakin dan percaya bahwa mereka tetap hidup bukan di luar Kristus, dan mereka tetap ada menjadi orang-orang yang percaya. Yakobus mengingatkan orang-orang Kristen sekali lagi di rantauan supaya mereka tetap ada dalam satu persekutuan untuk membangun kasih kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga karena kasih dan anugerahnya, sehingga mereka tetap ada dalam hidup dan kehidupan menjadi bagian sebagai umat Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Atas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada dalam sebuah perenungan kasih-Mu. Kami ada sebagai orang-orang yang percaya. Kami ada karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Kami ada karena Tuhan memanggil kami. Berkati kami semua sebagaimana kami sebagai hamba-hamba-Mu. Berkati mereka yang tidak mendengar tapi juga melakukan firman Allah. Berkati mereka yang ada dalam lingkup luar pelayanan ketika kami ada sebagai hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan Bapak Ibu, mereka yang mendengar di mana yang mereka berada. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang turut hadir, mereka yang jauh dan dekat, mereka yang mengumuli persoalan-persoalan hidup. Tuhan memberkati mereka supaya mereka ada dalam bagian peribadatan kepadamu ya Tuhan. Dengarlah pergumulan-pergumulan doa yang mereka naikkan siang dan malam. Dengarlah pergumulan-pergumulan doa yang mereka tetap ada dalam persekutuan sebagaimana mereka sebagai umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di surga, berkenan di hari ini kami ada dalam wilayah atau dalam ruang lingkup ketiga. Kami ada di Pantai Sauka atau resort, tempat pariwisata. Tuhan telah menyediakan waktu bagi kami semua sebagai hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan semua yang kami lakukan di hari ini supaya tetap ada dalam sukacita bagi nama Tuhan. Kami ada karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Kami berdoa bagi semua orang yang turut hadir, bahkan yang tidak hadir. Tuhan memberkati kami semua dalam rangka tugas dan misi pelayanan pekerjaan-Mu di atas muka bumi ini. Kami tetap menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, tanpa membedakan status latar belakang kami dari mana, tapi kami tetap ada menjadi hamba-Mu yang baik. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas dan pelayanan di hari ini. Ketika kami ada di tempat ini, kami akan meninggalkan resort, yaitu Sauka wisata, tempat di mana kami berada. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dan tiba kami dan selamat. Berkati kami ya Tuhan, tapi kami ada dalam satu persekutuan kasih untuk memuji kemuliaan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur syafaat yang kami bawakan di hari ini. Kami tidak sadar bahwa kami telah di hadapan-Mu ya Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan Yesus Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.